Ukraina kehilangan lebih dari 260 personel militer dalam pertempuran dengan pasukan Rusia di dekat kota timur Donetsk dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers harian pada hari Sabtu. Di arah Donetsk, lebih dari 260 tentara Ukraina dimusnahkan oleh serangan yang dilakukan oleh penerbangan operasional taktis militer dan artileri dalam pertempuran dengan unit-unit kelompok angkatan bersenjata selatan dalam 24 jam terakhir, ungkap pernyataan militer Rusia. Pasukan Rusia juga menghancurkan 2 kendaraan lapis baja, howitzer self-propelled Golf Dika dan 2 howitzer D-3122mm, serta depot amunisi di dekat kota Avdiivka, utara Donetsk. Selama periode yang sama, pertahanan udara Rusia menjatuhkan 2 rudal jelajah Storm Shadow, 19 rudal jarak jauh HIMARS, 2 rudal anti radiasi HARMS, dan 12 drone tempur. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina masih berkecamuk di tengah pasukan persenjataan Barat untuk Kiev. Moskow memperingatkan pasukan senjata Barat hanya memperpanjang konflik dan tidak akan mengubah hasil akhir peperangan. Kelompok tentara bayaran Wagner Rusia mulai menyerahkan posisinya di Bakhmut kepada pasukan reguler Rusia pada Kamis 25 Mei 2023. Pengalihan kendali ini terjadi 5 hari setelah Wagner menyatakan kontrol penuh atas kota di Ukraina Timur yang hancur setelah pertempuran perang terpanjang dan paling berdarah. Moskow mengatakan merebut Bakhmut membuka jalan menuju kemajuan di kawasan industri timur yang dikenal sebagai Donbas. Sementara Ukraina mengatakan pertempuran itu menarik pasukan Rusia ke kota itu, menimbulkan banyak korban dan melemahkan garis pertahanan Moskow di tempat lain. Pendiri Wagner Yevgeny Prigozhin yang telah berulang kali menuduh militer reguler Rusia meninggalkan wilayah yang direbut sebelumnya oleh anak buahnya mengatakan Wagner akan siap untuk kembali ke kota jika diperlukan. Mulai hari pukul 5 pagi 25 Mei hingga 1 Juni, sebagian besar unit Wagner akan ditempatkan kembali di kamp-kamp di belakang, kata Prigozhin dalam sebuah video seperti dikutip dari Reuters. Dalam video itu, Prigozhin nampak menggunakan perlengkapan perang dan berdiri di samping blok pemukiman yang rusak akibat perang, dan dia juga mengatakan 20.000 pejuangnya tewas dalam upaya merebut Bakhmut. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan dalam sebuah pesan di aplikasi Telegram bahwa Wagner telah menyerahkan posisi di pinggiran kota, tetapi pejuang Wagner tetap berada di dalam kota itu sendiri. Pasukan Rusia telah mengambil alih sebagian wilayah Ukraina sejak perang dimulai, dan Ukraina merencanakan serangan balasan besar-besaran untuk merebut kembali tanah mereka. Ukraina menggunakan senjata modern dan dipasok oleh sekutu barat dan pasukan yang baru dilatih di seluruh Eropa. Rusia juga dilaporkan telah membangun benteng yang luas di Ukraina Timur dan Selatan dalam kesiapan untuk serangan balasan. Analis militer mengatakan serangan kecil yang dilakukan oleh pasukan Ukraina mungkin ditujukan untuk menyebarkan pasukan Rusia secara tipis, menciptakan celah di tempat lain yang dapat dieksploitasi. Dalam pertukaran tahanan dengan Rusia, Ukraina menerima 106 tentara yang ditangkap di Bakhmut, dan Rusia mengkonfirmasi pertukaran itu, serta juga dilaporkan Wagner mengambil bagian dalam pertukaran itu, tetapi tidak mengatakan berapa banyak orang Rusia yang dibebaskan. Moskow menyalahkan serangan yang dimulai pada hari Senin pagi atas aksi sabotase militer Ukraina. Kiev menggambarkannya sebagai pemberontakan terhadap Kremlin oleh pihak-pihak partisan Rusia. Pertempuran terjadi di wilayah Belgorod, sekitar 80 km di utara kota Kharkiv di Ukraina bagian timur. Wilayah tersebut merupakan pusat militer Rusia, tempat terdapat gudang bahan bakar dan amunisi. Ini bukan kali pertama Rusia mengklaim adanya serangan dari pihak sabotase Ukraina, tetapi ini adalah kali pertama operasi untuk menggagalkan serangan berlanjut ke hari kedua. Upaya ini memperlakukan Kremlin dan menyoroti kesulitan yang dihadapi Moskow dalam invasi mereka ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Kononenko mengklaim penyerangan bersenjata berhasil dipukul mundur dan bagian tersisa dari para nasionalis itu dipaksa kembali ke wilayah Ukraina di mana mereka terus terkena serangan hingga mereka benar-benar dieliminasi. Portal berita Rusia RBK mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Dalam Negeri Regional dan Kepolisian setempat, menyatakan bahwa Gaivoron mengalami serangan artileri yang berlangsung sekitar 5 jam pada awal Senin. Setelah itu, tank menembaki pos perbatasan Gaivoron, sementara desa terdekat Kozinka diterjang mortir dan roket. Pasukan penyerang terdiri dari 10 kendaraan lapis baja dan sejumlah pasukan yang tidak disebutkan jumlahnya.
Demikian laporan tersebut, kata RBK mengutip sumber yang sama. Sebelumnya pada hari Selasa, gubernur wilayah tersebut menganjurkan penduduk yang telah dievakuasi untuk tetap tinggal di tempat yang aman dan tidak pulang ke rumah sampai menerima instruksi resmi. Ia mengatakan bahwa operasi kontra terorisme sedang berlangsung. Menurutnya operasi tersebut selesai pada Selasa malam. Getekov juga mengatakan bahwa daerah Borisovka sekitar 20 km di sebelah timur laut Gaivoran juga mendapat serangan dari pihak Ukraina pada hari Selasa. Namun tidak ada korban dilaporkan katanya, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Wilayah Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia juga pernah mengalami serangan drone dan ledakan yang menyebabkan kerusakan pada kereta api. Meskipun pejabat Kiev menolak tuduhan bahwa mereka mengatur serangan-serangan tersebut. Ukraina mengatakan warga negara Rusia yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang tidak jelas seperti Korps Sukarelawan Rusia dan Legian Kebebasan Rusia berada di balik serangan tersebut. Komite Investigasi Rusia yang merupakan lembaga penegak hukum tertinggi Rusia mengumumkan penyelidikan terkait terorisme dan percobaan pembunuhan yang terkait dengan insiden tersebut. Pejabat Belgorod sebelumnya tahun ini mengatakan mereka telah menghabiskan hampir 10 miliar rubel atau 125 juta dolar AS untuk memperkuat pertahanan wilayah tersebut agar terhindar dari serangan selama perang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak mengatakan berapa banyak penyerang yang terlibat dalam serangan itu, dan dia juga enggan mengomentari mengapa upaya untuk menumpas penyerang memakan waktu begitu lama. Dalam pertemuan dengan para wartawan hari Selasa 23 Mei 2023, ia mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan FSB Rusia. Gladkov, gubernur wilayah tersebut, mengatakan pihak berwenang memperlakukan kontrol khusus termasuk pemeriksaan dokumen identitas pribadi dan menghentikan kegiatan perusahaan yang menggunakan bahan peledak, bahan berbahaya radioaktif, kimia, dan biologi. Diberitakan Al Jazeera, Rusia mengatakan telah mengerahkan jet dan artileri pada hari Selasa untuk menghancurkan kelompok bersenjata yang menembus wilayah perbatasan dalam serangan paling berani di wilayah Rusia sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina tahun lalu. Pihak berwenang mengatakan 13 orang terluka oleh tembakan artileri dan mortir selama pertempuran dan seorang wanita tewas selama evakuasi pada Senin, termasuk warga sipil kedua. Dilaporkan tewas di desa Kozinka dan 9 desa perbatasan dievakuasi selama pertempuran menurut pejabat Rusia.